Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Udah masuk semuanya? Udah, Bu. Oke, selanjutnya silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama, Eli hadir. Asani Nurjana hadir. Nina Rahwani hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum belajar kita cek semangat dulu ya, boleh? Boleh. Kita semangat bareng-bareng. Sudah pada tahu kan kayak gimana? Ya, tahu. Tetap semangat. Semangat. Oke, sudah semangat? Sudah. Oke. Sip, berarti. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi. Nah, apakah ada yang masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya tentang apa? Ada yang ingat? Oke, nah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, diharapkan nanti setelah pembelajaran ini selesai, yang pertama peserta didik itu mampu menjelaskan mengenai definisi dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dalil Al-Quran yang berkaitan ataupun berhubungan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan macam-macam kitab Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Oke. Kita akan belajar tentang poin 1, 2, dan 3. Kita masuk ke poin yang pertama. Definisi dari iman kepada kitab-kitab Allah. Iman, ada yang tahu definisi dari iman? Ya, Bu. Ya, apa ini? Percaya. Oke, percaya. Kemudian ada definisi yang lain? Ada, Bu. Oke, apa? Yakin. Oke, betul ya yang disampaikan oleh Eli bahwa iman kepada definisi dari iman itu tadi percaya, kemudian yakin, mempercayai, percaya, yakin, ataupun meyakini. Nah, lalu definisi dari iman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa definisinya? Ada yang ingin mencoba untuk menjawab? Ya, Bu. Oke, silakan. Kayak gimana definisinya?
meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Oke, kita beri aplaus ya untuk Eli. Oke, nah, jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu atau dalam pengertian lain mempercayai atau meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan beberapa kitab kepada para nabi sebelumnya. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai apa? Sebagai pedoman kemudian untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, bisa dipahami definisi dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Oke, kita masuk ke poin yang kedua mengenai dalil Al-Quran yang berkaitan atau berhubungan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, semuanya bawa handphone? Oke, silakan kalian cari dalil Al-Quran yang berkenaan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu surat An-Nisa ayat 136. Oke, silakan dicari. Mau dicari di internet boleh, mau dari aplikasi Al-Qurannya langsung juga boleh. Oke, silakan dicari. Sudah ada? Sudah. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Oke, nah untuk terjemahnya silakan dibaca oleh Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, oke, terima kasih. Jadi, surat An-Nisa ini ayat 136 menjelaskan kepada kita bahwasannya sebagai seorang muslim itu kita wajib meyakini, mempercayai bahwasannya Allah itu telah menurunkan beberapa kitab kepada para nabi sebelumnya. Nah, kitab yang mana saja dulu, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Kitab-kitab tersebut yang berjumlah 4 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bisa dipahami? Oke, kita masuk ke poin yang ketiga mengenai macam-macam kitab Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Oke, di sini Ibu sudah membawa beberapa gambar dari macam-macam kitab Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebelumnya ada yang mau bantu Ibu untuk menempelkan ini di depan? Saya Bu. Oke, silakan. Iya, Ibu.
yang tahu ini gambar kitab apa? Ayo Bu. Oke, silahkan. Gambar kitab apa? Itu ya, ini adalah gambar kitab Taurat. Pada waktu itu kitab Taurat ini ada yang menyebutnya dengan sebutan Taurat ataupun Torah. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-15 sebelum Masehi. Nah, kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Nah, kemudian isi pokok dari kitab Taurat ini yaitu mengenai 10 perintah Tuhan, atau dalam bahasa Inggris the Ten Commandments, yang artinya 10 perintah Tuhan. Nah, di antara 10 isi pokok ajarannya disebutkan apa saja ya. Yang pertama itu perintah untuk mengesahkan Allah, kemudian yang kedua larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, kemudian yang ketiga perintah menghormati ayah dan ibu, lalu yang keempat larangan untuk mencuri, kemudian larangan membunuh sesama manusia. Nah, untuk 5 poin selanjutnya nanti boleh dicari di sini. Bisa dipahami penjelasan dari kitab Taurat? Oke, selanjutnya kita ke gambar yang kedua. Ada yang tahu ini gambar kitab apa? Oke, silakan. Gambar kitab apa? Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab Injil ini diturunkan pada permulaan awal abad pertama Masehi di Yerusalem. Kitab Injil ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya itu kabar gembira. Maksudnya itu maksud dari kabar gembira itu berita akan datangnya utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam. Nah, kitab Injil yang asli itu memuat keterangan-keterangan bahwa keterangan-keterangan yang memang benar dan nyata, yaitu mengenai perintah-perintah Allah untuk semua umat manusia untuk memahasucikan Allah dan melarang menyebutkannya dengan benda ataupun makhluk lainnya. Di samping itu juga kitab Injil yang asli itu membuat keterangan-keterangan bahwa di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun kitab Injil yang beredar saat ini seperti kitab Injil Lukas, kemudian kitab Injil Matius, Injil Markus, Injil Barnabas, itu adalah hanyalah karangan manusia. Nah, menurut pandangan para ulama, kitab Injil Barnabaslah yang lebih sesuai dengan ajaran tauhid, akan tetapi tidak dipergunakan kembali oleh orang-orang Kristen ataupun Yahudi. Lalu Bu, kitab Injil yang mana yang wajib saya imani? Apakah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa ataukah kitab Injil yang beredar saat ini? Nah, kita sebagai seorang muslim wajib mempercayai ataupun meyakini, mengimani bahwa kitab Injil yang kita imani itu yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, bukan Injil-Injil yang beredar saat ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nah selanjutnya untuk gambar yang ketiga dan gambar yang keempat, silakan nanti kalian cari mengenai isi pokok ajaran dari kitab Zabur dan kitab Al-Quran. Nanti minggu depan kita akan membahasnya. Bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kan kita hari ini sudah belajar ya mengenai iman kepada kitab-kitab Allah
Tadi definisinya sudah, kemudian dalil Al-Qur'annya tadi sudah kita baca bersama-sama, kemudian macam-macam kitab Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an juga. Tadi kita sudah bahasnya dua, adalah kitab Taurat dan kitab Injil. Oke. Sekarang apakah ada yang mau mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Ada yang mau mencoba untuk menyampaikan kesimpulannya? Oke, silakan. Jadi iman kepada kitab Allah itu yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul untuk yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Nah, terus untuk macam-macam kitab Allah yaitu ada kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Oke. Terima kasih Eli. Kita beri aplaus ya untuk Eli. Eli yang paling aktif pada hari ini. Tadi betul ya yang disampaikan bahwasanya iman kepada kitab Allah itu adalah mempercayai, meyakini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan beberapa kitab yang mana saja, yaitu kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab Al-Quran. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian dari Al-Qur'annya tadi sudah kita baca bersama-sama, yaitu surat An-Nisa ayat 136. Kemudian macam-macam kitab Allah tadi sudah kita pelajari dari kitab Taurat dan kitab Injil. Bisa dipahami? Bisa. Nah, itu untuk kesimpulan pembelajaran kita. Untuk materi Ibu cukupkan sekian, pembelajaran kita cukupkan sekian. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu juga mohon maaf kalau misalnya terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai perbedaan kitab dan suhuf, lalu beriman kepada kitab-kitab Allah dan cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi juga tugas mengenai isi pokok ajaran dari kedua kitab, yaitu kitab Zabur dan kitab Al-Quran. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Itu akhirnya kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembelajaran siapa? Ada ini.